SMPN 7 Banjar merupakan sekolah yang berada di lereng Gunung Babakan, beralamat di Jalan Siliwangi nomor 181 Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarti, guru mata pelajaran IPS dari SMPN 7 Banjar. Pandemi COVID-19 bukanlah sebuah halangan, namun merupakan sebuah tantangan. Mari bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan, bangkitkan negeri demi terciptanya generasi yang berprestasi dan mandiri. Assalamualaikum anak-anak. Akibat pandemi COVID-19, aktivitas pertemuan, pembelajaran, dan interaksi berubah. Yang tadinya bertatap muka secara langsung berubah hanya dapat bertemu melalui layar gawe, laptop yang terkoneksi dengan jaringan internet. Kondisi ini merupakan sebuah tantangan bagi guru dan peserta didik untuk mampu menyesuaikan diri dengan pola perilaku hidup baru. Dalam proses pembelajaran daring, berbagai platform aplikasi digunakan oleh guru seperti WA, Classroom, Zoom, dan pembuatan video yang diunggah di YouTube. Malesnya. Mending buka IG ya. Ke IG ah. Namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan, peserta didik mengalami learning loss. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Untuk mengatasi potensi learning loss yang terus berkembang, pada tanggal 18 Agustus 2021, sekolah membuka pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Formasi kehadiran dibuat hanya 50%, setiap rombel siswa hadir 3 kali dalam 1 minggu. Kegiatan pembelajaran pun waktunya lebih singkat. Praktek baik yang saya lakukan untuk mengatasi learning loss pada mata pelajaran IPS adalah menggunakan alat bantu pengatur grafis untuk memvisualisasikan strategi literasi. Sebelum pelaksanaan PTMT, saya membuat perencanaan terdiri atas kegiatan 1. Penyusunan RPT dengan media penggunaan alat bantu pengatur grafis untuk memvisualisasikan strategi literasi bersama dengan rekan guru. 2. Merancang dan membuat alat bantu pengatur grafis yang disesuaikan dengan indikator materi dan tujuan pembelajaran. Assalamualaikum. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, dengan langkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Belajar IPS menyenangkan. PTMT semangat. Belajar IPS PTMT semangat. Pembelajaran hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin, materi tentang pengaruh perubahan sosial dan interaksi sosial terhadap kehidupan kebangsaan. Siapa yang masih ingat dengan materi kemarin tentang mobilitas sosial? Salah satu dampak mobilitas sosial itu apa saja? Tunjukkan jari yang masih ingat. Deanisa? Mendorong seseorang untuk lebih maju, meningkatkan tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial. Oh, luar biasa Deanisa. Terima kasih atas jawabannya. Kita kasih aplaus untuk Deanisa. Setiap anak nanti menerima satu pengatur tabel infografis ini. Kalian lakukan pembelajaran dan pahami apa yang disuruh di sini, kemudian isi tabel-tabel yang ada di sini sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Ada tabel, perhatikan tabelnya, langkah-langkahnya ya. Nih, nanti Ibu minta kalian membaca teks di halaman 97 buku paket. Kalian membacanya boleh memilih tempat yang kalian suka. Boleh di luar, boleh di dalam kelas, ya. Silakan kalian pilih tempat yang kalian suka. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan cara mengerjakan tabel infografis ini? Gimana? Saya belum paham bagian tabel yang kedua, ingin tahu.
Ini maksudnya bagaimana ya, Bu? Oke, terima kasih Dayu, sangat kritis ya. Dayu itu ingin menanyakan, ini tabel yang kedua maksudnya ingin itu gimana sih Bu? Gitu. Ingin itu apa yang harus saya isi, begitu ya Dayu ya? Ingin itu ingin yang kamu ketahui setelah kamu membaca. Dari hasil membaca, kemudian kan kamu kadang muncul sebuah pertanyaan ya. Muncul sebuah pertanyaan, wah saya ingin tahu ini bagaimana gitu. Saya ingin bertanya, contohnya kalian membaca sebuah berita. Setelah membaca sebuah berita, di situ akan muncul sebuah keinginan. Ini sebetulnya bagaimana sih kejadian yang benarnya? Nah, kamu tulis di sini pakai tanda tanya. Saya ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan integrasi sosial, misalkan seperti itu. Ada yang bisa merefleksikan dan menyimpulkan bagaimanakah pembelajaran hari ini? Cung, tunjukkan jari. Wow, keren. Coba Indra, bagaimana refleksi pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kita diizinkan keluar ruangan supaya tidak jenuh. Dengan bantuan grafis ini, pengetahuan literasi saya meningkat. Berdasarkan hasil evaluasi, ternyata ditemukan ada 6 dari 30 peserta didik yang tidak memanfaatkan waktu secara efektif, sehingga tabel alat bantu infografis tidak mereka selesaikan sampai tuntas. Hal ini disebabkan karena kemampuan literasi mereka rendah. Mereka enggan untuk membaca. Namun, secara umum, alat bantu infografis ini mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Dampak penggunaan alat bantu infografis ini ternyata efektif meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik di bidang literasi. Hal ini bisa dibuktikan dari hasil ulangan harian mereka, sangat berbeda jauh pada saat PJJ dan pada saat PTMT saat ini. Tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah saya akan membagikan praktek baik yang saya lakukan kepada rekan-rekan guru di Kota Banjar khususnya, dan akan mengunggah tulisan ini di web sekolah serta di media-media sosial yang saya miliki, serta saya bukukan dalam sebuah buku pengalaman-pengalaman terbaik saya dalam judul kumpulan esai populer menapak lorong kata berdamai dengan corona. Demikian praktek baik yang saya lakukan, semoga menginspirasi untuk Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.